Kemiskinan itu bukan hanya karena faktor ekonomi, pendidikan juga sama. Terus infrastruktur juga sama, infrastruktur terkait dengan perumahan, pendidikan. Dari 20 kecamatan, alhamdulillah sampai dengan saat ini yang sudah aktif dari 20 tersebut ada 15 kecamatan Pak yang sudah memiliki OPJ dan yang menyetorkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Basnas, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Basnas, kisah Basnas, kisah odah zakatnya urang kukar. Dan seperti biasa, kami dalam podcast Basnas ini kami selalu mengundang orang-orang yang tentunya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Alhamdulillah, kali ini kita juga spesial mengundang narasumber kita dalam kegiatan kita. Di tema kita pada kesempatan hari ini adalah kolaborasi untuk kebaikan, sinergi Basnas Kukar dengan Kecamatan Tenggaro. Tentu kami hadirkan yaitu Bapak Camat Tenggaro, Bapak Hadi Sukono SPD MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Sahabat Basnas, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana peran serta dan kerjasama sinergi antara Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Tenggaro. Tentu sahabat Basnas sudah mengetahui bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas ini memiliki 20 kecamatan. Kali ini kita hadirkan adalah salah satu kecamatan yang ada di pusat kota, yaitu Bapak Camat Kecamatan Tenggaro. Dengan ini kami terlebih dahulu akan mempersilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan. Silakan Bapak untuk memperkenalkan lebih dalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukono, Camat Tenggarong. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara Poskes yang ada di Badan Zakat ya, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Basnas beserta jajarannya yang telah mengundang kami dalam acara pada siang hari ini. Tentunya kita patut bersyukur bahwasannya Basnas telah berkolaborasi dengan Kecamatan Tenggarong sejak beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, di mana sebelum ada kerjasama ini tentu kita selalu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat maupun terhadap pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Kecamatan Tenggarong, di mana ada 12 kelurahan dan 2 desa di lingkup Kecamatan Tenggarong. Ini perlu waktu untuk menjelaskan, karena setiap orang itu mempunyai persepsi beda-beda terkait dengan Basnas, dan perlu ada pemahaman-pemahaman terkait dengan kajian-kajian Islam yang memang harus disampaikan lewat media maupun secara langsung kepada teman-teman sekalian. Mungkin ini pengantar kami dulu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan oleh beliau bahwa Basnas Kutai Kartanegara selalu bekerja sama di seluruh kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tenggarong ini, di mana ada 5 program unggulan Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara yang kita ketahui, yaitu yang sangat erat kaitannya dengan program pemerintah, yaitu adalah pertama adalah Kukar I,
sebagaimana kita sering memberikan bantuan, menyalurkan untuk kepedulian terutama kepada para warga-warga kita yang terkena berbagai musibah, mungkin yang tidak bisa dikira-kira, musibah banjir, longsor ataupun kebakaran. Yang kedua adalah Pukar Sehat yang mana banyak warga kita bahkan yang tidak tahu bahwa kapan itu dia sakit, kapan menimpa sakit, dan itu secara tiba-tiba, dan ini kita wajib harus membantu secara cepat ya, sehingga Basnas juga cepat turun tangan yang berkoordinasi dengan kecamatan yang ada, terutama di Kecamatan Tenggarong, seperti biaya kesehatan dan lain-lain, biaya untuk transportasinya menuju rumah sakit, puskesmas dan segala macam. Yang ketiga adalah Kukar Cerdas. Sebagaimana ada beasiswa, bantuan-bantuan bagi pelajar. Yang keempat ada Kukar Makmur, mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti UMKM yang kita bina bersama dengan Kecamatan Tenggarong juga. Dan yang kelima adalah Kukar Takwa, yaitu salah satunya adalah pembinaan bagi para mualaf dan peningkatan iman dan takwa, dan pemberian santunan kepada imam dan marbot. Nah, itu adalah 5 program unggulan daripada Basnas Kutai Kartanegara. Bapak, kami ingin bertanya, di dalam 5 program tersebut tentu ada kerjasama yang kita jalin, yang dilakukan. Mungkin ada yang dirasakan Pak dalam kerjasama ini selama tahun-tahun ini kita sudah menjalin ini. Silakan Pak disampaikan bagaimana efek dampaknya. Baik, terima kasih. Jadi kami sudah berkolaborasi dengan pihak Basnas terkait dengan program Basnas maupun program pemerintah. Dalam hal ini salah satunya adalah kegiatan rehab rumah tidak layak huni Basnas, dan telah beberapa rumah yang dibangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta Basnas. Jadi ada beberapa rumah yang mendapatkan bantuan atau rehab dari Basnas. Tentunya ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah mengentaskan kemiskinan dalam bidang perumahan. Karena dengan adanya rumah yang layak huni ini, tentu masyarakat kita akan merasa nyaman untuk tinggal bersama keluarga, baik itu anak dan istrinya, sehingga masyarakat ini merasakan ternyata bukan hanya pemerintah daerah dalam hal ini anggaran APBD, tetapi juga Basnas pun bisa bekerjasama, kolaborasi menggali daripada zakat yang ada di masyarakat kita, sehingga ini sangat dirasakan, sangat positif bagi masyarakat itu sendiri, dan semua orang jelas tahu bahwasanya program ini sangat menyentuh dan sangat membantu daripada masyarakat itu sendiri. Selain daripada rumah tidak layak huni, Basnas juga telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan bantuan-bantuan pendidikan atau beasiswa bagi siswa-siswi kita yang mungkin sangat memerlukan, dan ini biasanya sifatnya mendadak. Ini sungguh luar biasa program Basnas ini, membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang mungkin kurang beruntung ya gitu. Sehingga Basnas memberikan bantuan beasiswa, memberikan bantuan stimulan setiap bulan atau triwulan sesuai dengan program yang ada. Contohnya adalah memberikan bantuan bagi anak-anak mungkin untuk pembelian keperluan sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya. Ini sangat menyentuh, sangat dirasakan sekali bagi warga-warga kita yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarong. Jadi luar biasa program ini, mudah-mudahan ini terus berjalan sehingga sama-sama pemerintah ini bisa mengentaskan kemiskinan. Amin. Kemiskinan itu bukan hanya karena faktor ekonomi, pendidikan juga sama, infrastruktur juga sama, infrastruktur terkait dengan perumahan,
pendidikan, terus juga kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain. Nah, mungkin bayar SPP dan sebagainya itu adalah salah satunya. Baik Pak Camat, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang beberapa program-program yang bisa kita satukan berkolaborasi antara Basnas pengelola Badan Amil Zakat mengelola zakat, infak dan sodako sehingga tepat sasaran, sehingga kita sama-sama mengurangi daripada kesusahan atau mengentaskan kemiskinan untuk masyarakat terutama di Tenggarong. Bapak, terhadap program Rumah Layak Huni Basnas ini, bagaimana Pak perasaan atau respon masyarakat yang mungkin langsung bertemu dengan Bapak atau di dalam suatu suasana masyarakat ini merespon tentang Rumah Layak Huni atau program-program daripada Basnas yang bantuan-bantuan lainnya terhadap pihak kecamatan? Baik, jadi masyarakat kita yang sudah dibantu oleh Basnas ini, pertama dia menyampaikan ucapan terima kasih dan ucapan alhamdulillah, syukur karena telah dibantu Basnas. Ini setiap kami ketemu dalam acara-acara yang resmi maupun yang tidak resmi, sehingga mereka sekeluarga itu kayak ketiban kejatuhan durian dari langit, merasakan betapa nikmatnya bantuan ini, sehingga mereka sangat bersyukur dengan bantuan-bantuan rumah yang telah dibangun. Ada beberapa rumah yang ada di wilayah Kecamatan Tenggarong ini sudah dibangun oleh Basnas. Nah ini, jadi mereka menyampaikan kepada kami di saat di kantor maupun di tengah, ya terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini terus berjalan sampai kapanpun. Itu pesan beliau dan sangat membantu kepada masyarakat kurang beruntung. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Camat, alhamdulillah kita tadi mendengarkan ternyata respon masyarakat itu merasa bersyukur bahwasanya Bapak ini adalah pengelolaan dari Basnas ini. Adapun dana pengumpulan yang dibantukan kepada masyarakat tadi itu semua adalah dari penunaian zakat daripada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara Pak, yang mampu, yang sudah jatuh kewajibannya sehingga menunaikan di Basnas Kutai Kartanegara, dan kita kembalikan lagi kepada sasarannya 8 asnaf tadi, sasarannya ke masyarakat Kutai Kartanegara termasuk juga di Kecamatan Tenggarong. Dan selain dana zakat juga ada dana infak, sodako, dan dana bantuan sosial keagamaan lainnya. Ini juga fungsinya, kalau tadi zakat hanya untuk 8 golongan yang sesuai dalam Al-Quran, tetapi ada juga bantuan yang tidak masuk dalam ke-8 tersebut, yaitu kita ambilkan dari dana infak dan sedekah serta bantuan sosial keagamaan lainnya, sehingga porsinya itu memang sudah tepat sasaran Pak. Bapak Camat, bagaimana Pak dampak daripada bantuan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan atau mental daripada masyarakat ini Pak? Mungkin yang kemarin terkena bencana kita tahu sendiri Pak ya, itu agak down dan segala macam, malas nih, ibarat edan dah, dodong dah, putus asa mah lagi. Nah, kira-kira bisa membangkitkan semangat ini, saran dari Pak Camat bagaimana Pak? Silakan Pak. Jadi alhamdulillah, jadi warga yang telah mendapatkan bantuan, baik itu sifatnya untuk pembangunan maupun bantuan untuk usaha, ya untuk UMKM dan lain sebagainya, beasiswa, terus kebutuhan kesehatan bagi mereka yang sakit, terus juga pendidikan, itu sungguh luar biasa. Artinya dengan adanya bantuan ini mereka bisa merasakan dan bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan mereka. Beri contoh, Basnas memberikan bantuan modal usaha
bagi ibu-ibu yang mungkin punya usaha tetapi tidak mempunyai modal. Ini dibantu oleh Basnas, habis itu untuk mengembangkan usahanya, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik daripada. Jadi dalam hal ini mereka sangat bersyukur. Artinya mereka juga bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya bahwasanya Basnas ini loh yang mempunyai kemampuan membantu kita. Dari kumpulan zakat, infak, dan sedekah warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga sedikit demi sedikit orang-orang seperti ini akan berkurang dengan adanya bantuan juga dari Basnas maupun pemerintah daerah. Kan begitu, kolaborasi. Ketika pemerintah membantu A, Basnas bisa membantu B dan sebagainya, sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Karena Basnas juga bagian daripada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sama, kerjasama dengan pemerintah itu. Baik Pak. Nah, selanjutnya Bapak Camat, bahwasanya tentu di dalam masyarakat Pak ya, kita menemukan kendala-kendala atau tantangan-tantangan di Kecamatan Tenggarong dalam hal tadi mensejahterakan rakyatnya atau dalam sosial kebudayaannya juga. Ini ada sendirilah tantangan bagi kecamatan. Kira-kira apa saja itu Pak tantangan yang harus kita dobrak ini sehingga menimbulkan semangat lagi Pak? Silakan Pak. Jadi tantangan yang pertama adalah masyarakat kita, ada yang sebagian itu mungkin melihat sebelah mata, artinya bahwasanya Basnas ini mempunyai kemampuan atau tidak dalam hal ini. Tetapi kita sebagai aparat masyarakat ya selalu mensosialisasikan kepada mereka bahwasanya Basnas ini mempunyai kemampuan A, B, C, dan seterusnya. Dengan mempunyai kemampuan dan membuktikan bahwasanya Basnas mampu, kita selalu bersosialisasi, mengajak, ayo masyarakat kita dukung program daripada Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara. Selalu diingatkan setiap ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan kepemudaan, ini selalu disampaikan. Sehingga lambat laun warga dan masyarakat ini tersentuh dengan program-program yang dilaksanakan oleh Basnas. Dengan tersentuh ini, secara otomatis mereka timbul mempunyai niat untuk mungkin mengeluarkan sebagian hartanya yang sudah memenuhi syarat, kan gitu. Sehingga mereka mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dan perlu diketahui bahwasanya masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Tenggarong ini luar biasa. Yang namanya sedekah itu hampir setiap rumah. Karena di lingkungan mereka juga selalu ada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Peringatan-peringatan, kegiatan gotong royong. Ini kan dikumpulkan dari swadaya masyarakat. Artinya ini juga bagian daripada apa yang menjadi program Basnas itu sendiri. Dan ini sudah disampaikan, dan ini sudah selalu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin ini yang perlu pemahaman terhadap orang-orang mungkin yang belum paham betul. Baik Bapak Camat, sebagaimana kita ketahui Pak Camat ya, bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 20 kecamatan. Dan alhamdulillah Pak, kami informasikan dari 20 kecamatan itu yang memiliki UPZ Pak. Karena Basnas ini membuat UPZ salah satunya untuk kecamatan. Nah, dari 20 kecamatan alhamdulillah sampai dengan saat ini yang sudah aktif dari 20 tersebut ada 15 kecamatan Pak yang sudah memiliki UPZ dan yang menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat. Nah, Zakat Kutai Kartanegara
dan akan kita kolaborasikan daripada masing-masing kecamatan dan membuat penyaluran bersama-sama Pak. Nah, dari 15 kecamatan itu alhamdulillah ini kami informasikan di kemarin Rakorda UPJ namanya Pak, acara Rakorda UPJ, bahwasanya Kecamatan UPJ Kecamatan Tenggarong adalah menjadi UPJ dalam penghargaan UPJ teraktif Pak. Nah, ini sekiranya nanti bisa mendorong atau memotivasi teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang lain dalam hal lebih giat lagi untuk membantu Basnas dalam mensosialisasikan penyaluran atau penunaian zakat, infak dan sedekahnya, karena akan berdampak atau berefek daripada masyarakat sekitar di kecamatan masing-masing tersebut. Ini pertanyaan terakhir kita Pak dalam kegiatan ini. Harapan Bapak sendiri, Bapak Camat Tenggarong, dalam untuk sinergi kita bersama Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya Pak. Kira-kira harapan Bapak bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan dari 20 kecamatan itu baru 15 kecamatan yang sudah terbentuk UPZ-nya. Tentu ini melalui proses yang cukup lama, karena sosialisasi ini juga perlu butuh waktu, terutama adalah para tokoh-tokoh atau para pemegang komando di masing-masing level. Jadi dalam hal ini Kecamatan Tenggarong adalah salah satu kecamatan yang teraktif lah dalam pengumpulan zakat. Ini juga awalnya dulu juga susah, tapi ketika kita selalu sosialisasikan, terutama kepada pimpinan-pimpinan di masing-masing kelurahan desa, itu semakin hari semakin terketuk hatinya untuk hal masalah zakat, sehingga semakin tiap bulan atau semakin hari semakin bertambah orang-orang yang mau membayar zakat itu sendiri. Kami berharap kepada mungkin yang 5 kecamatan yang belum membentuk UPZ ini agar segera, karena ini juga bagian tak terpisahkan dari program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Jadi apa yang kita berikan kepada orang lain, itulah bentuk partisipasi kita dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga apapun bentuknya, mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, sehingga program pengentasan kemiskinan dan stunting ini bisa sama-sama kita selesaikan dengan baik. Tanpa ada kerjasama, semua pihak ini sangat berat. Karena sebuah beban itu kalau diselesaikan dengan bersama-sama akan lebih ringan. Ya kan, ringan sama dijinjing kan gitu, sama dipikul. Berat sama dipikul kan gitu. Jadi semua itu akan selesai ketika ada kerjasama yang baik antara kita semua. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Iya. Baik sahabat Basnas yang berbahagia, ini tadi penjelasan kita ngobrol-ngobrol santai Pak. Ini kisah zakat Pak, jadi seputar zakat, karena kegiatan ini rutin kita selenggarakan mengundang para tokoh-tokoh Kutai Kartanegara yang mana kita bisa sama-sama saling bersinergi, berkolaborasi dalam program tadi kata Pak Camat, yaitu mengurangi kemiskinan. Sahabat Basnas yang kami hormati, demikian tadi podcast kami, dan jangan lupa bahwasanya mari kita bersama-sama berzakat, menunaikan zakat dan infak sedekahnya di Basnas Kabupaten Kutai Kartanegara, atau bisa juga menghubungi hotline berikut. Baik sahabat Basnas, dimanapun kita berada, kami mengucapkan Pak, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Tentunya ini bukan kali ini aja Pak, nanti akan kami undang lagi, kita bicara hal-hal yang menarik lagi dalam perbincangan kita, yaitu mengenai zakat dan kesejahteraan masyarakat tentunya di Kecamatan Tenggarong ini sendiri Pak.
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah mendukung dalam program-program Basnas yang bersama-sama kita untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan hari ini, kisah-kisah etam pada hari ini, kisah Basnas, kisah kodah zakatnya, urang kekal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.